Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dalam kesehatan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu materi meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Submateri Allah Maha Pemberi. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Baik, mari kita beranjak pada materi kita kali ini, yaitu Asmaul Husna Al-Wahhab atau Allah Maha Pemberi. Apa itu Al-Wahhab? Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Berasal dari kata wahaba, berarti memberi. Allah memberikan karunia-Nya kepada semua makhluk yang dikehendakinya. Mari kita perhatikan surah Al-Imran ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi atau karunia." Coba kita renungkan bagaimana Allah menurunkan hujan yang menyirami daratan, bagaimana Allah menciptakan lautan dengan isinya berbagai macam makanan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, bagaimana Allah menurunkan hujan yang nantinya tumbuhlah buah-buahan, makanan yang bisa dimanfaatkan untuk manusia. Bagaimana Allah memberikan semua hal itu kepada seluruh makhluknya, baik makhluk yang terkecil seperti hewan atau binatang yang kecil sampai yang paling besar ukurannya. Bahkan kepada seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, Allah selalu memberikan karunia-Nya kepada seluruh makhluknya. Bagaimana Allah memberikan mata, Allah memberikan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, atau untuk bernapas. Allah memberikan semua hal itu untuk kemaslahatan umatnya atau manusia itu sendiri. Bagaimana Allah memberikan semuanya tanpa mengharapkan sedikit pun imbalan kepada kita. Bayangkan apabila kita tidak mampu untuk bernapas, kita harus membeli oksigen atau membeli alat untuk bernapas. Alangkah baiknya kita syukuri apa yang kita miliki sekarang. Allah berikan mata kita untuk melihat dengan normal, dengan mampu, kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran, untuk melihat hal-hal yang baik. Allah memberikan telinga untuk kita untuk bisa mendengar, manfaatkan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Contohnya mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Allah memberikan hidung, kaki, tangan, telinga, dan sebagainya kepada kita, kita manfaatkan untuk kebaikan. Kemudian Allah ciptakan siang dan malam. Allah berikan kepada semua makhluknya tanpa diminta, tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa batas waktu, kapanpun, dimanapun makhluknya berada. Ketika kita sedang
tidur, ketika kita sedang bangun, kapanpun Allah memberikan karunia-Nya yang bahkan kita tidak pernah menyadarinya. Allah tidak bosan untuk memberikannya setiap hari kepada kita, memberikan nafas supaya kita bernapas udara. Allah memberikan kita makanan, Allah memberikan kita minum, ya. Dan rezeki-rezeki atau pemberian Allah yang lainnya. Kita patut untuk mensyukurinya. Coba perhatikan, Allah menyeru kepada makhluknya, pada hambanya untuk senantiasa saling menolong satu dengan yang lainnya. Sebaiknya harus memiliki sikap mudah berbagi dan suka memberi kepada siapapun yang membutuhkan. Ketika kita memiliki kelebihan harta, berikanlah kelebihan harta itu untuk orang lain. Ketika kita tidak memiliki kelebihan harta, kita memiliki tenaga, gunakanlah tenaga kita untuk membantu orang lain. Banyak hal untuk kita berikan kepada orang lain sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hidup ini mengharuskan kita untuk saling tolong-menolong, saling memberikan pertolongan. Apabila seorang memberi rezeki yang berlebih, sedang orang sekitarnya memiliki kekurangan, karena pada hakikatnya rezeki yang melimpah yang mereka peroleh itu adalah pemberian Allah juga. Bagaimana cara meyakini Allah itu Maha Pemberi? Yang pertama, suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Berikan, seperti yang tadi disampaikan, baik berupa harta, tenaga, dan lain sebagainya. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Kesimpulannya seperti yang Allah contohkan kepada kita, Allah tidak membutuhkan pujian ataupun sanjungan dari makhluk. Oleh karena itu, kita ketika memberikan kepada orang lain sesuatu harus dengan ikhlas, tanpa ingin dipuji oleh orang lain. Yang ketiga, memberikan kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Kita menyadari apa yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Kita sadari juga apa yang kita miliki adalah titipan oleh Allah kepada kita. Makanya kita dengan sadar memberi kepada orang lain, tidak perlu disuruh oleh orang lain, oleh orang tua. Seperti itu. 4. Berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai kemampuan. Ya, memberikan kepada orang lain seperti tadi tidak harus atau tidaklah dengan rasa ria atau ingin dipuji kepada orang lain. Kita memaksakan diri untuk memberikan yang terbaik, tetapi pada sejatinya kita tidak mampu untuk memberikan. Berikan kepada orang lain apa yang sesuai kemampuan kita, tetapi dengan sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Yang kelima, selalu bersyukur atas pemberian atau karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri apa yang kita miliki, kita syukuri untuk selalu berbuat baik atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tidak menyombongkan diri atas apa yang dimiliki. Tidak apa yang kita miliki, baik itu berkelebihannya, tidak sombong kepada orang lain dan kepada Allah tentunya, dengan cara kita tidak mensyukuri kepada Allah apa yang kita miliki. Itu salah satu termasuk orang yang sombong kepada Allah, karena dengan apa yang kita miliki tidak kita gunakan untuk kebaikan, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah anak sekalian, berakhirlah pertemuan kita kali ini. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.